ya Scream mah pada nggak serius gitu. Lu bakalan turun di situ juga bareng EVOS, turun barengan nih rebutan drop zone, atau lu yang geser atau Nggak. ya, Tim ya. lain pun kalau misalkan mau dia mau ngelihat statistik tim kami ya, kalau misalkan berkaca dari FVML, FVM, itu dia nggak bakal tahu kita bakal turun di mana gitu. Gara-gara scrimnya begini jadi gua sebenarnya nggak bisa unleash potensial maksimal dari tim gua gitu. Bener. Ya. Kadang emang ada, gue ngeliat Scream tuh buset ngerinya luar biasa bang. Ya. Semua orang hajar merata, semua orang hajar rata, menang. Begitu di hari HFML jadi badut. Scream tuh secacat itu loh Scream. Menurut Bang Mantet sebenarnya secara mekanik itu Indo masih lebih tinggi daripada Thailand gitu. Lu Nah setuju itu gak? pendapat dia, gue nggak setuju. Serius 4 orang anak yatim. Walah. Jadi guys, GPX tuh kemarin bisa lolos bukan karena mereka jago, mereka yatim. Alright Blay, balik lagi bersama gue Ajis Fan di Ngobrol Blay. Dan di episode kali ini kita langsung aja nih ngobrol sama sang coach gitu ya kan, yang berkecimpung masih nih seputaran FFHC. Kalau tadi gue udah ngobrol sama yang kagak lolos gitu, sekarang kita ngobrol sama yang lolos ke Grand Final gitu nih. Di sini udah ada Coach Riza. Coach Riza apa kabar? Wih, ada Vito tuh kan. Spoiler dikit. Alhamdulillah bang. Baik. Sehat lah. Iya. Ini terlihat sekali wajah Vito tuh juga lagi happening banget ya. Ini kayaknya hasil scrim bagus apa gimana? Hasil Scream tadi bagus sih. Ya, tapi gitulah kalau namanya Scream nge-troll. Semua tim itu nge-troll biasanya. Oh ya? Nggak, tunggu. Sebelum itu gue jelasin dulu nih ke teman-teman. Jadi buat yang nggak tahu, kan kemarin GPX berhasil lolos ke babak Grand Final gitu ya kan. Nah ini sih kita simpen dulu nih topik nge-troll ya gitu ya. Ntar kita simpen tuh. Gue masih penasaran, apa yang menurut lu jadi kunci kesuksesan lu kemarin di play-in sampai era lu bisa lolos ke Grand Final. Lu sempat buya 2 kali, tapi di game terakhir lu menurun gitu. Kenapa? Kalau keberhasilan gua ya gimana ya, mungkin dari segi drop zone, terus juga rotasi gua nggak diganggu lah gitu bang. Jadi kayak ya bisa gua bilang kami dari early ke mid itu ya sehat-sehat aja lah ya. Ya. Untuk 3 match awal gitu. Nah untuk mungkin 3 match akhir itu mungkin dari player bukan kena mental sih, kayak lebih ke was-was juga mungkin kan, karena juga kaget juga intinya di match kelima itu kami ditumbur sama Ponix ya, EVOS Ponix itu. Iya benar. Nah itu di luar ekspektasi juga sebenarnya, karena gue mikirnya sama Justin tuh, gue mikirnya ini semua tim bakal ngindarin perang early karena mau objektif, karena gue berpikir semua tim itu masih bisa lolos bang. Oke. Jadi ya udahlah kita mainin skema yang sama. Oh. nggak taunya di situ match kelima tim-tim yang satu negara itu udah coba buat nolongin lah. Terus contohnya kayak tim Pondex itu nolongin tim CGGG. Oh, itu nolongin ya? Di situ match kelima itu tim CGG itu peringkat ketiga. Dia setahu gua dia ketiga, pertama itu gua, kedua itu The Pillar. Nah jadi di situ tim Ponix langsung to the point lah, dia langsung turunin kompon kami, nabrak kami. Ya itu, jadi mungkin dari situ udah mulai was-was tuh. Mulai was-was dah. Makanya di match ke-6 gue ngasih tahu ke Justin tempat-tempat yang kosong. Gue kasih tahu yang kosong itu di field sama di quarry. Gue ngasih gitu kan. Ternyata karena emang kami sering main di field juga ya. Jadi kami mutusin buat turun di field. Karena kami juga tahu, Justin tuh tahu di fields itu ada satu tim, tapi ya itu kalau misalkan emang ada satu tim yang turun di fields itu pasti dia nyeplit bang. Jadi kalau kita tumbur berempat ya goyah pasti dia. Ya. Nah itu jadi di match ke-6 makanya kami bisa up lagi gitu. Ini tapi di luar hasil kemarin, maksudnya EVOS Phoenix menurut lu ekspektasi gak? Ternyata sama The Pillar kalah gitu, ditumburin. Kalau gue bisa bilang The Pillar sih emang lagi gameplaynya tuh gila sih bang. Gameplaynya tuh benar-benar gue bisa bilang wah kayak rapi, terstruktur.
Terus semua tim itu, semua bukan semua tim, maksudnya semua playernya tuh gimana ya, percaya diri gitu. Jadi Ah, itu sih yang bikin kayak The Pillars tuh bener-bener strong banget di tahun inilah gitu. oke oke oke. Tapi apa yang bikin dia jadi nggak lolos menurut lo? Balik lagi mungkin kayak ke ini ya, Match-match udah di akhir. match akhir tuh biasa lah. Kadang entah itu ada yang nggak percaya diri, ada yang mungkin kayak takut-takut gitu. Jadi kayak gimana, nggak komit lah gitu. Kalian ya bisa bisa kita lihat drop zone-nya itu bang. Gua ngeliat pertama kali itu kira gua ngarahnya ke Sky Lodge. Tiba-tiba kayak mereka ragu tuh, ragu ujung-ujungnya malah turun di Motos, pinggiran Motos tuh. Di situ ada tim Heavy juga kan. Ya. Nah di situ aja udah kelihatan kalau mereka tuh nggak komit. Di situ ya udah kepecah belah. Tim Heavy-nya nggak tuh lebih komit kan di situ. Ya Ya. udah, Oke mau oke gimana oke. lagi? Oke, tapi kalau ngomongin kembali lagi ke GPX nih. GPX nih kemarin punya kesulitan tersendiri gak sih ngalamin kayak maksudnya ini internasional pertama lu nih GPX as GPX gitu. Lu juga internasional pertama lu as a coach gitu. Ada kesulitan tersendiri gak sih dari GPX atau dari lu secara pribadi gitu? Kalau kesulitan sih sebenarnya nggak ada bang. Cuman waktu itu ya kami sadar gitu, tim kami ini pokoknya selesai FVM itu tim kami itu lemah banget di close combat bang. Ah, bener berarti ya. Lemah GPX tuh banget, lemah banget close combat berarti ya. lemah banget close combat karena nih ya menurut gue ini gue sudut pandang gue sebagai coach di mana eh, nggak ada yang kalau Justin kan main granat nih. Ya, Dia main granat jadi otomatis dia bukan orang paling depan. betul. Padahal emang di tim ini nih orang yang bisa jadi orang ke satu itu cuma Justin. Nah Oh. di sini kayak itulah jadi kayak agak agak gimana ya, agak tumpul. Terus juga kadang gua ngeliat di mana kayak Svidir sama si Vito ini kepecah belah, ada yang maju, ada yang narik, ada yang kayak gitu gila, jadi nggak kurang sejalan. Nah Ah. itulah kenapa PR kami kemarin tuh lebih ke kayak setup jarak deket, close combatnya gitu. Nah itu sih makanya. Tapi pinternya nih ya, tim ini tuh punya sosok Justin dan menurut gue itu shot caller yang hebat. Hmm. Terus dia punya mental yang kuat Hmm. dan di situ akhirnya bisa ngebakar semangat anak-anak, ngebakar mental anak-anak juga. Itulah yang bikin tim kita bisa lolos itu sih, karena di satu sisi emang Justin tahu kekurangan tim kita di close combat nih. Ya, Berarti ya udah kita main pinter aja, betul. main main middle range, jarak jauh gitu aja lah udah. Ah. Bisa dilihat lah mungkin kemarin satu kelas combat sama Evos Bondik kami kalah kan. Di Nah, Katul itu kami kalah. Nah itu bisa dilihat tuh di situ kayak kepecah belah gitu karena ya itu PR kami di close combat. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah evaluasi bareng anak-anak, terus cari jalan keluarnya gimana enaknya. Ya udah, ternyata sekarang close combatnya udah membaik. oke, ya kita tunggu aja lah ya hasilnya nanti pas eksekusi seperti apa. Semoga yang terbaik yang bisa dibawain sama teman-teman dari GPX. Tapi Bener. gimana ya kalau ngomongin hasil nih, lu sendiri pede gak sih sebagai coach sama hasilnya nanti? Apapun itu ya hasilnya ya. Ya, gue dibilang pede sih pede bang. Pede banget karena gini ya. Mungkin kalau orang nggak tahu lah kalau misalkan emang komunitas yang tapi kalau mungkin dari tim e-sportnya, coach tim lain, kalau ngelihat tim kami itu unpredictable bang, Ah, unpredictable. Jadi nggak ada benar-benar tim yang bisa paham kami ini bakal turun di mana, bakal stay di mana, bakal rotasi kemana, nggak bakal tahu karena kami bisa dilihat ya dari FML gimana drop zone kami itu selalu kayak berubah-ubah tiap matchnya. ya. Terus masuk ke FVM itu berubah lagi drop zone-nya. Mungkin yang masih tetap ya drop zone itu mungkin di Bayfront ya. Itu emang jarang banget lah kami ubah. Terus Hmm. masuk lagi ke FAC, kalian bisa lihat kami yang nggak pernah main the observer, kami main the observer. Iya Itu iya jadi iya iya tim iya. lain pun kalau misalkan mau ngelihat statistik tim kami ya, kalau misalkan berkaca dari FVML, FVM, itu dia nggak bakal tahu kita bakal turun di mana gitu. Itu persiapan yang emang sengaja udah lu siapkan dari jauh-jauh hari apa? Karena wah internasional nih, gue harus ganti strategi gitu. Gue nggak bisa menang dengan strategi yang ini doang. Itu gimana? Bener. Iya, jadi gue ngelihat dulu nih kayak ini semua tim ini bakal turun di mana aja sih gitu, turun di mana aja. Kalau misalkan dia ada yang
bersinggungan sama kompon kami, terus kami fight dulu nih awal nih. Kalau kalah, terus dia masih mau turun di situ lagi, udah kasih aja komponnya. Kita jangan gambling gitu, jangan gambling. Kita coba manfaatin kompon yang kosong. Yuk kita pelajarin. Nih, ngomongin kompon, ngomongin drop zone. Lu juga bilang tadi kayak kemarin FFHC kita sampai turun di obser gitu karena kebetulan kan emang kosong. Besok obsernya nggak kosong, harusnya ada EVOS atau bahkan ada tim lain juga gitu kan. Let's just say lu bakalan turun di situ juga bareng EVOS, turun barengan nih rebutan drop zone, atau lu yang geser, atau Enggak. atau lu tetap dengan yang kayak gua di obser, kalau mau EVOS yang geser, gimana? Enggak. Kalau itu enggak ya. Kalau itu karena kita udah bawa nama Indo sebenarnya, tanpa harus gue ngomong kayak full misalkan kayak gue mau nggak besar, nggak mungkin gitu bang, karena kita sama-sama bawa nama Indo. Respect udah gitu saling ngerti aja kayak ya kalau bisa kita ngapain, masa kita sama-sama tim Indo kita perang di early gitu, ya sih? Ngapain. Jadi gue juga tahu bang, gue kalau ngeliat dari berkaca ya, di atas itu bakal banyak banget tim sebenarnya. Kalau menurut gue ya, bakal banyak banget tim. Nah, jadi gue mikirnya kayak udah kita kasih aja, kita manfaatin kompon yang lain gitu. Kompon yang lainnya bahkan berarti nih sampai Scream ini, by the way buat yang nggak tahu nih, Coach Riza nih ngobrol sama gue nih, kondisinya dia baru pulang Scream dari Garena. Gimana rasanya Scream internasional? Gak jauh beda sih sama tim Indo ya. Kenapa apa tuh yang nggak jauh beda? Nggak jauh bedanya ya mainnya ngasal bang. Hah? Ngasal. Tunggu. Kemarin gue juga sempat lihat Instastory lu. Agak kayak nge-repost salah satu keluh resah dari player game sebelah. Bilangnya tempat Scream jadi tempat buat yang gak serius, buat main-main, jadi kita gak belajar apa-apa gitu. Terus lu nge-repost dan bilang, wah bukan cuman FF doang ternyata yang kayak gini gitu, di sebelah juga gini. Apa sih emang gak serius yang seperti apa sih maksud lu? Enggak, ya lu tau lah kalau main ranked gimana bang. Main ranked, ya udah kayak main ranked aja udah gitu, nggak ada. Gue ngeliat ya, kayak gimana kalau Scream itu, apalagi kalau Scream yang nggak berbayar ya. Ya. Wah itu sih udah kayak, udah ada pokoknya semua. Oke, awalan emang mereka tuh turun di drop zone masing-masing. Abis itu wah rotasi cepet, musuh hajar, gitu terus bang. Jadi nggak dapat esensi untuk maksudnya jaga temponya gitu ya? Bener, karena ya itulah kalau gue bisa nilai ya, kalau dari Scream buat gue pribadi itu buat kayak ya udah kita main berempat, musuh kita keras, ya udah kita coba, udah gitu doang, nggak ada yang bener-bener ya soal rotasi segala macam ya, nggak ada kayak gitu. Intinya mah semua tim barbar, nggak ngotak udah. Dan dari anak-anak gue pun resah soal itu sebenarnya, resah apalagi Justin ya, kayak ya Scream mah pada nggak serius gitu, kayak jadinya nggak semangat gitu, kurang semangat gitu. Oke. Nah, menurut lu pribadi atau menurut teman-teman GPX yang bisa bikin Scream jadi lebih proper itu apa? Apa emang harus ada hadiahnya atau emang harus ada seperti apa gitu? Kayak misalkan kalau mainnya nggak serius, ada punishment, kena ban nggak bisa ikut Scream apa gimana gitu? Menurut lu gimana? Tapi yang buat bingung bang, dibilang Scream gak bener tuh kadang orang masih bingung juga bang, karena kan orang punya alasan lah gue Scream, otomatis gue punya objektif gue sendiri, tiap tim punya objektif masing-masing nih. Mungkin yang tim ini objektif gue ya war gitu, timur tim war, nah gitu, mungkin objektifnya gitu semua ya mungkin. Jadi ya nggak bisa ditolak ukur dari tim ini ngasalnya yang gimana dulu gitu. Jadi mau ngomong nyeletuk ngasal juga kita nggak bisa asal ngomong. Bener. Ya. Dia misalkan gue nyeletuk, tim lu ngasal lah. Ini kan Scream buat latihan. Nah objektif gue ini, misalkan dia ngasih tau gue nih, objektif gue kan nyari kill, perang. Yang buat ngasal di mana? Nah itu yang buat bingung sebenarnya. Jadi ibaratnya serba salah nih ya gitu ya. Serba salah. Ada juga Scream yang berbayar kan, ada juga lah Scream yang berbayar kan, karena yalah berbayar biar agak serius. Emang agak serius ya, tapi nggak terlalu serius, agak serius. Iya. Dan ini juga kejadian gitu ya di game sebelah nih ya, yang masih Battleground juga gitu ya kan. Dan bener. Mungkin kan tadi lu bilang nih GPX, Justin sama anak-anak itu resah.
Apa sih solusi dari kalian yang bisa kalian tawarin gitu? Kalau buat gue pribadi ya mungkin Scrim itu bisa gue bilang itu kayak gambaran lah, gambaran buat di turnamen hari hanya bang. Oke. Jadi menurut gue lebih baik ya kita main sesuai sama apa yang bakal kita mainin nanti. Nggak mungkin, gue yakin banget di tiap turnamen jarang banget tim ketemu tim depan hajar. Jarang banget bang. Menurut gue rata-rata tim di turnamen besar rata-rata ya itu lebih ngindarin perang. Kalau misalkan masih bisa muter atau masih zona satu lebih ngindarin perang, kecuali kayak dia jadi orang ketiga gitu. Jadi ya resah sih, harusnya tuh ya udah main sama apa yang emang bakal lu mainin di hari H. Tapi kan rata-rata tim mikir ntar strategi gue ketahuan. Jadi Ah, lebih baik enakan gue main di sini udah temu orang ajar, orang nggak ada beban. Kalah juga gue nggak ada punishment dari mungkin dari manajemen atau dari kayak penyelenggara Scrim. Itu sih oh. lebih ke sana. Oke. Iya, itu kan keresahannya gitu. Solusinya seperti Hmm. apa? Solusinya. Kalau dari lu yang bisa lu tawarkan atau dari teman-teman GPX punya usulan, coba kita scrimnya begini aja nih, biar lebih pada serius mainnya. Maksudnya tanda kutip serius yang kayak hari H match day gitu. Kalau ngomongin dari efek untuk solusi sih lebih ke uang ya mungkin. Oh ya? Kayak mungkin dari apa pendaftarannya. Oh ya, itu di zamannya Bang Lopo ya. Tapi gini, dengan catatan itu bayar tuh bukan si player yang menang jadi dapat duit, enggak, tapi lebih ke arah biar player mikir ini kita scrim tuh bayar loh gitu, dan uangnya Benar. nggak sedikit loh, Benar. lebih ke situ gitu ya, bukan lebih Benar, ke dan ngincer hadiah berarti ya. dan gue nggak tahu ya kayak tiap manajemen itu ngasih kayak bener-bener kayak ngeluarin uang terus nih. Ya, Nggak mungkin kan semua tim menang di turnamen itu tuh. ya. Nggak mungkin kan 12-12 menang, pasti kayak cuma 1 2 3 udah. Nah kalau misalkan ada tim yang nggak, gimana ya, dari manajemen nih misalkan tim kita ini kok nggak pernah menang sih di Scrim, ada apa gini mungkin dari situ nggak ada mungkin ya. Jadi kayak contoh Oh. Scrim kayak ya kan cuma latihan doang gitu, jadi bingung bang. Jadinya harusnya solusinya mungkin kalau menurut gue ada kayak sosok dari manajemen juga sih, mungkin dari tiap manajemen lebih kayak Oh. ngedorong, lebih nge-push kayak kalau Scrim tuh serius dong, kita ibarat kata selalu keluar uang nih gitu. Ya mungkin bisa dinaikin ya kayak dari regisnya, atau ya itulah solusi dari gue itu sih mungkin, atau antara naikin regisnya terus manajemen juga nge-push gitu kalau misalkan Scrim ini latihan loh yang serius gitu. Pride ya, soalnya pride gitu ya, bukan cuman Pride. perkara uangnya gitu ya. Bener. Oke. Jadi iya sih, dari kemarin juga sebenarnya desas-desus soal Scrim, orang-orang main di Scrim pada nggak serius. Terus juga ada nih orang yang ngebangga-banggain hasil Scrim tapi pas hari H mainnya melempem. Ada Badut. juga yang kayak gitu ya. Badut, ya bener. Gini bang, ini yang kadang apa ya? Ini bukan kayak gua mendiskreditkan satu tim atau beberapa tim ya. Ya. Kadang emang ada, gua ngeliat Scrim tuh buset ngerinya luar biasa bang. Ya. Temu orang hajar merata, temu orang hajar rata, menang. Begitu di hari H FML jadi badut. Ada. Waduh. Ada. Ya, Ada tim yang kayak gitu. Nah, berarti apa ya yang lu dapetin dari Scrim tuh apa gitu? Setuju lagi. Gua agak-agak bingung ya. Iya, kok bisa gitu ya? Kadang gue Padahal ngeliat nih, wah, buset, ini kan gue kan expected kan. iya. Gue nge-expected seluruh tim yang main di situ. Gue ngeliat, buset, tim ini ngeri banget, cok. Ya. Gila, duel rata. Temu orang menang. Begitu dari H kayak temu orang melempem, Bang. Kayak terus yang lu dapat dari Scrim apa gitu? Kenapa? Oh. Kan lu Scrim nih, temu orang setup. Kenapa nggak begitu? Mungkin nggak harus FFML ya. Turnamen apapun lah. Yang maksud gue yang major gitu. Kenapa nggak lu coba apa yang lu lakuin di Scrim? Mungkin temu orang setup. Jadi lu Scrim pun ada manfaatnya gitu dari H. Untuk latih Jadi bukan disiplin cuman- ya. Bener, nggak ada yang salah loh kalau misalkan lu di major lu temu orang hajar nggak ada yang salah sih menurut gua. Iya. Soalnya kayak membuktikan apa yang lo udah terapkan di Scrim aja jatuhnya gitu ya, dan dimaksimalin Gua juga- pas hari H gitu kan. Ini gue player ya bang ya, kan Ya. dulu bukan, maksudnya dulu gue player ya, Heeh. ikut Scrim lagi looting ngeliat orang udah sisa 20 aja, itu resah gue bang kayak Loh. gak usah looting lagi, ayo kita cari orang aja, jadi gitu bang. Oh. Jadi gak serius jadinya.
nggak fokus sama Terus- objektif. Mau misalkan oke kita turun sini punya tempo kayak gini, nanti menit segini kita rotasi ke sana gitu. Nggak gitu lagi jadinya ya. Nggak gitu lagi, temu looting kan ketahuan tuh yang perang-perang biasanya daerah obser, nggak jauh-jauh bang, orang tuh rotasi kalau nggak ke obser ke Pocinok pick, itu aja tuh tempat-tempat perang. Terus kalau di Purgatory Brazil, udah tuh Brazil nggak ada obat, Bener-bener kayak rank gitu berarti ya. benar-benar kayak rank. Makanya objektif kalau tim gue lebih kayak ya udah lu main berempat, ini musuh yang keras lebih dari rank gitu. Iya iya Karena iya. nggak ada objektif lagi yang bisa gue ambil. Tapi gini, yang mau gue tanyain selanjutnya adalah dengan yang lu alamin atau temen-temen mungkin yang pada nonton nih tim esports pada alamin scrim yang terkesan tidak serius tanda kutip ya, itu lu ngerasa lu bisa memaksimalkan tim lu gak sih, atau kayak gara-gara scrimnya begini jadi gue sebenarnya nggak bisa unleash potensial maksimal dari tim gue gitu. Bener bang. Karena Oh, gitu? kadang gini gue bilang tim gue kalah. Ya udah. Dalam hati gue cuman scrim doang. Lagian scrimnya ngasal. Gitu bang. Oh, jadi kalau lu kalah tuh nggak yang kayak kepatil, aduh anjir tim gue kalah, nggak yang gitu ya? Gak yang gitu. Karena buat gue scrim ya udah have fun. Itu scrim tuh have fun. Bener-bener kalau gue nganggapnya udah have fun. Paling kalau misalkan emang ada satu player pengen nyampein, ya udah yuk kita evaluasi. Enggak, ini jadi kenapa jadi kayak friendly match sih? Ini scrim Emang apa begitu. friendly match sih? Scrim emang gitu bang. Serius. Scrim tuh secacat itu loh scrim. Wow. Makanya lebih paling penting itu kayak gimana ya? Ya ada orang yang lebih kayak milih, gue ikut one day aja. Mainnya lebih kayak ke turnamen. Ada yang kayak gitu ada. Ada ya, tapi kan ada tim tuh. kan nggak boleh ikut turnamen lain selain FML. Dan itulah kenapa kalau bisa gue lihat ya di Scream itu tim kami ya bisa dibilang kayak ya main sebenarnya bener bang. Tapi mereka tuh nggak ada tekanan, kayak nggak ada pressure kayak gimana ya, harus bener-bener main sebenarnya lah gitu, nggak ada. Jadi ya udah main kayak nggak ada tekanan, nggak ada beban, main tinggal main. Ya udah berarti gue anggapnya udah ini lebih baik kita have fun aja, main di Scream tuh main dah gitu. Tapi berarti lu sebagai coach gini, soalnya yang gue tangkap adalah ketika itu terjadi, coach ini jadi kerja double dong jatuhnya, karena lu bakal mempersiapkan hal-hal yang nggak lu lihat di scrim tapi bakalan ada di hari H match day dong. Itulah kalau gue bisa bilang ya, dari Scream itu paling yang bisa kita pelajari itu drop zone-nya bang. Perkiraan drop zone sih sebenarnya, perkiraan drop zone. Karena ada juga beberapa tim kadang dia nggak turun di drop zone-nya. Lebih ke sana dan kita dan semua orang juga pasti tahu ya pro player coach yang lain kalau udah masuk ke turnamen Ya. itu mainnya udah pasif banget. Ya. Jadi ya udah kita pelajarin dari segi drop zone, terus lebih kayak mempersiapkan lebih ke tim kita aja buat di turnamennya. Nggak bisa kayak tim ini tadi di Scream mainnya gini-gini, ya nggak bisa kita berkaca dari Scream aja mainnya nge-troll. Scream mainnya nge-troll, tapi ada juga yang bangga dengan hasil Scream gitu ya. Nih anak-anak gue keras banget di Scream. Ada yang kayak gitu. Ada bang, ada. Ya. Ada kayak gitu. Ya itu yang gue bilang tadi di Scream, kayak wah ketemu orang tuh kayak gila lah bang. Ketemu orang tuh, wah gila banyak 14, 15, 12, ya di atas 10 lah. Oke. Begitu di hari H, ketemu orang nggak diperangin. Ya. Gitu. Sayang berarti ya. Jadi maksudnya kayak bisa dibilang agak sedikit buang-buang waktu juga, tapi kalian nggak punya pilihan gitu ya. Karena lu mau latihan di mana lagi? Iya, lu mau latihan di mana lagi? Lu kan nggak boleh ikut turnamen di mana-mana. Bener, kita latihan ranked. Heeh. Kita mau latihan ranked nih. Musuhnya lebih kerasan di Scream. Oh, iya. Ya nggak sih? Iya. Tapi mainnya kayak main ranked, cuman bedanya lebih Tapi keras. ranked lebih keras, itu doang. Lebih keras. Ya adu mekanik lah, adu mekanik loh. Kalau kata anak-anak zaman sekarang. Iya. Nah, kira-kira nih ya untuk yang nonton mungkin atau tim esports ada yang nonton juga, ini punya solusi gak sih ini untuk scrim yang maksudnya ke depannya supaya bisa lebih baik gitu? Boleh komen di kolom komentar atau punya pendapat sampein aja deh pokoknya. Nah, next gue pengen nanya juga nih,
Dari apa yang udah lu catat overall nih ya, GPX Grand Final, lu bakalan bener-bener pay attention tuh sama tim siapa sih? Apa kayak dari HQ kah? Karena kemarin HQ kan sampai yang kayak bener-bener ngebegal nungguin gitu, nungguin Sesto balik lagi. Ini udah gua ini sih sebenarnya udah gua kayak wanti-wanti ya, udah kayak fokus gua ke situ. Tapi bukan berarti tim yang lain ini ya, tim yang lain ini nggak hebat karena kan mereka juara di regionalnya masing-masing. Pasti tim ini kuat gitu. Betul, tapi ada tim yang menurut gue tuh bener-bener wah ini tim fight-nya kuat banget sih, jarak jauh, jarak dekat gitu bang. Pertama SYZ dari Thailand. Betul. Arena. Terus HQ. Ya. CGGG gimana sama Heavy? Heavy kurang. Oke, Heavy kurang. CGGG menurut gua itu. Udah itu, Bang. Oke. Jadi itu tadi ya CGGG, HQ, Arena sama SYZ YGY. SYZ YGY itu. Itu menurut gua dari hasil scrim, gua ngeliat mekaniknya luar biasa itu SYZ ya, terutama ada concern gua tuh player SYZ return. Oke. Ya, return itu. Yes. Itu gua ngeliat wah gila ini orang kuat banget, Cok. Itu lo concernnya kesana sih. Tapi bukan berarti tim yang lain nggak bisa mainnya. Gue juga ngeliat tim lain gila. Cuman tim lain lebih kesabar mainnya, lebih kesabar banget. Oke, kalau tim-tim ini tuh maksudnya punya special ability yang tiba-tiba yang harusnya enggak kok bisa gitu ya, bisa kayak gitu dia, ya. Temponya cepet banget, tapi rapih bang. Anehnya itu yang gue salah tuh, mereka punya tempo yang cepat, tapi mainnya tuh nggak kelihatan kayak ngasal, rapih, benar-benar rapih. Itu XQ, SYZ itu CGGG sama Arena. Arena lumayan keras banget. Ya itulah tim Thailand sama Vietnam lah intinya ya. Berarti masih ya, maksudnya Free Fire tuh yang megang masih kayak ibaratnya Vietnam Thailand tuh masih disegani gitu ya. Tapi kalau kemarin nih gue ngobrol sama Bang Mantet, menurut Bang Mantet sebenarnya secara mekanik itu Indo masih lebih tinggi daripada Thailand gitu. Lu setuju? Nah itu pendapat dia. Gue nggak setuju. Oh ya? Gue nggak setuju. Karena gue udah ngeliat di mata kepala gue sendiri gitu bang. Ini playernya kalau maksud gue agak Thailand. Khususnya Thailand sih. Itu mekaniknya wah gila sih. Oke. Jadi lu tetap maksudnya pay attention juga, tetap keep aware juga gitu ya. Nggak maksudnya karena kita lagi berapi-api wakilin Indonesia jadi terlalu bersemangat dan membanggakan tim sendiri gitu, nggak gitu berarti. Benar, ya? Maksud gue juga kan kalau misalkan kayak tim ses kemarin lawan KOG itu nggak bisa dijadiin tolak ukur kayak lu langsung nyambaratain, wah berarti tim Thailand jarak deketnya lemah semua, nggak gitu. Karena kalau lu bisa lihat ya SYZ itu nggak pernah buya nggak sih? Kalau setahu gue tuh kayak nggak pernah buya dah dia. Ya. Tapi gila killnya, lu lihat dah masuk top 5 killnya banyak mulu. XQ itu sampai poinnya 100 bang, gila. Gue nggak habis pikir kayak itu berarti dia benar-benar nguasain gamenya, entah itu dari segi strategi, pembacaan zona, pembacaan rotasi, semuanya mereka udah dihafalin semua. Dan menurut gua PR-nya Indonesia itu kalau misalkan kita selalu ngandelin perang jarak dekat, PR banget bang, karena orang luar tuh pinter banget jaga jaraknya gitu loh. Ya. Pinter banget. Pinter banget. Oke, kita doain lah intinya yang terbaik untuk FFHC nih Grand Final. Amin. Ya kan, GPX dan juga teman-teman EVOS gitu ya kan. Dan gua ngelihat kemarin kan lu jatuhnya kayak nggak dikasih jeda banget tuh, ya kan? Hari Minggu main, ya kan? Besok kan Piala Presiden Lost Qualifier. Ini, nih gue mau nanya nih, menurut lu secara pribadi, lu juga sebagai sempat jadi player juga, berpengalaman, terus jadi coach juga. Akhirnya kan maksudnya di Piala Presiden Close Qualifier kemarin jadi 2 hari tuh. Maksudnya nggak yang kayak 1 hari 6 round kelar gitu. Tapi ini jadi kayak roundnya bertambah, harinya bertambah. Lu lebih suka skema yang kayak gimana? Apa yang kayak skema 1 hari aja cukup? Atau lu suka skema yang kayak Piala Presiden punya? Gua sukanya 1 hari cukup sih. 1 hari cukup. Mungkin kalau misalkan 6 match itu terlalu sebentar, mungkin dibuat 9 gitu. Tapi sehari. Intinya sehari aja gitu, ya? Bang. Dan juga gue kurang setuju ya. Maksudnya gue
gua nggak tahu ini emang dari pilpresnya atau apa. Kami main malam itu main sistem poin lama. Ya. Begitu ke pilpres poin apa? Maksud gua di FAC itu poin baru. Mm-mm. Di pas besoknya main ke pilpres poin lama. Oh, lu belum tahu itu pakai sistem poin lama? Sebenarnya udah tahu. Oke, Cuman kayak kurang aja sih menurut gua, Bang. Oh, adaptasinya Bukan- beda ya? ini bukan berarti gua lu alasan karena nggak lolos, enggak. Emang kami akuin kami nggak lolos. Udah. Ah, Emang ya udahlah kami kalah lah gitu. Udah, emang nggak bukan jadi alasan, tapi kayak gua ngerasa kayak gimana ya? Kayak lu malamnya FAC terus seminggu lagi lu harus FAC lagi terus tapi lu dihadapin sama turnamen yang besoknya poin lama. Dan itulah kenapa gue bisa bilang Eko, The Pillar itu emang kuat banget kan buat nyari kill. betul. Terbukti mereka bener-bener, waduh, ses juga gue ngeliat kemarin. Ya tim-tim yang kuat, maksud gue yang bener-bener yang apa ya, nyari poin killnya itu mantap itu ya udah pasti lolos tuh. I see. Jadi intinya lebih ke arah kalau yang gua tangkep, kalau emang final lu setujunya 1 hari aja. Cuman emang kalau mungkin round kalau boleh ditambahin jadi 9, lu setuju juga gitu ya? Setuju gue kalau dibuat langsung 9. Kan nanti FAC di final 7 match kan. 7 match. 7 match dan match ketujuhnya itu belum tahu, katanya mapnya tuh bakal bener-bener random, entah itu bermuda, purga atau kalahari. Itu. Iya. Wah, Setujunya gue ke sana. oke. Tapi pilpres sebenarnya dibilang nyesek nggak lolos, nyesek bang. Jujur-jujuran ya. Cuman dari situ akhirnya kita bisa evaluasi gitu. Ternyata emang benar-benar close combat kita ini lemah banget gitu. Iya ya, bahkan maksudnya lu turun di field, DG tuh sempet ke Skylot terus nyamperin lu di field loh. Ya kan? Enggak itu sebenarnya gimana ya? Ya emang kami kalah fight ya, cuman di situ menurut gua kayak ya itulah kekurangan kita di close combat gitu, Bang. Ya. Dan mungkin apa ya, bisa dibilang masih perlu dilatih lagi lah ya. Nah, tapi dari akhirnya Pilpres itu akhirnya kami bisa belajar gitu, bisa evaluasi kalau benar-benar ini masalah serius gitu. Masalah benar-benar serius banget. Oke. Karena emang menurut gue untuk tim e-sport itu nggak cuma harus kayak lu pinter di satu bidang, misalkan kayak di jarak menengah, jarak jauh, tapi lu juga harus dituntut gimana caranya lu bisa perang jarak dekat juga, Bang. Karena kan kalau kata orang kan ada nih, oh ini spesialis tim perang jarak jauh nih, jarak dekatnya lembek, itu menurut gue no excuse sih. Harusnya lu tim pro ya lu berarti harus dituntut harus semua perang kayak perang jarak dekat, jarak jauh, jarak menengah itu harusnya udah lu kuasain gitu. Oke. Dan itu adalah hal yang lagi tim GPX upayakan gitu ya. Maksudnya ibaratnya itu kan loophole gitu kan jatuhnya kan dari GPX yang lagi coba dibenahi. Dan pastilah setiap tim punya kekurangan kelebihannya masing-masing. Bener. Yang emang minus, tiap waktu pasti dibenahi juga gitu ya. Oke. Jadi pasti ya, kekalahan adalah sebuah pelajaran. Benar, di satu sisi emang nyesek, gak ke Bali ya kan? Udah ngebayangin tuh ke Bali. Lu ngebayangin ke Bali, lu ngebayangin apaan emang? Ya nggak ada sih, hiburan aja gitu kan, mau sumpek di GH. Oh iya. Tapi berarti masih ikut open qualifier? Enggak. Kenapa enggak? Nggak tahu maksudnya. Kan masih bisa kan ikut open qualifier? Ya itu manajer dah yang ngurus. Oke. Gua lebih fokus ke mana? Final FAC. Oke, final FAC. Ini nih berapa hari lagi nih? Iya, nggak kerasa, Pak. Ini sekarang udah hari Kamis kalau nggak salah ya. Kamis, ya ampun, H-2. H-2, H-3 lah ya. H-3 lah ya. Oke. Apa yang mau lu sampein ke penonton nih? Penonton yang nanti bakal nonton FAC, yang tadinya nggak dukung lu, ya kan? Dan yang ngedukung lu gitu. Apapun yang mau lu sampein, silakan. Ya, kalau maksud gua gini ya. Intinya di final FAC nanti itu pasti ya tim GPX atau EVOS bakal bener-bener ngasih yang terbaik. Terlepas apapun hasilnya, ya
kayak yang sesuai caption gue lah gitu. Kalah didukung, ya menang disanjung gitu. Jangan kayak ngerasa, kadang yang nggak gue suka dari apa ya, di kolom komentar tuh ngebanding-bandingin gitu bang. Ngebanding-bandingin. Banding-bandingin gitu. Tahu gitu tim ini ngewakilin Indo, ngerti nggak? Jadinya Oke. lebih ke sana. Gue nggak suka kayak gitu. Ya intinya kita terpilih di FAC ini karena FVM. Top 5 FVM itu udah berarti udah pantas buat di FAC. Ya. Nah itu yang gak gue suka tuh ada yang ngebandingin nih kayak, ya lu jadi badut tau gitu mending tim si ini, tim si ini. Yang itu yang gak gue suka. Jadi menurut gue ya apa ya, dukungan kalian tuh benar-benar motivasi banget lah buat kawan-kawan kita yang bakal bertanding di sana. Jadi sebisa mungkin kasih ya komentar-komentar yang ngebangun, yang positif gitu. Terlepas Gitu. apapun hasilnya ya gitu. Ya. Ada lagi gak selain itu? Selain maksudnya major concern untuk komentar-komentar hate speech gitu ya. Mm-mm. Apalagi gitu kira-kira yang mau lu sampein, apa kayak kalian juga one day bisa kayak kita ngewakilin Indo apa seperti apa gitu. Ya menurut ya gimana ya? Gua dibilang ya kita tandemnya ini kan sama EVOS ya. Ya. Ya gua harap pendukung EVOS juga netral juga gitu bang, ngasih dukungan nggak cuman kayak ke EVOS, Ngerti. bisa ngasih dukungan ke ya ke kita juga. Karena ya balik lagi itu bakal apa ya, Berpengaruh lah ya. berpengaruh banget lah. Karena nanti suatu saat juga kan mungkin di antara penonton ini kan jadi regenerasi baru nih. Jadi coba kasih contoh yang baik aja sih. Oke. Itu berarti ya. Jadi buat teman-teman terutama berarti mungkin yang dukung EVOS atau EVOS Fans juga dari Coach Riza tadi nyampein boleh juga ngedukung teman-teman GPX karena kan jatuhnya udah ngewakilin Indonesia nih. Jadi ini bukan masalah tim lagi tapi ini masalah bendera gitu ya. Didukung aja kedua tim yang emang wakilin Indonesia apapun hasilnya gitu ya. Jangan yang kayak malah banding-bandingin, malah kayak cuman ngedukung satu tim doang gitu ya kan. Padahal ada GPX juga gitu yang berjuang buat Indonesia gitu ya. Benar, dan juga kita kan nggak tahu ya. Jadi kita emang ngewakilin Indo, kita nggak bakal tahu nanti siapa tuh kita tiba-tiba di early game perang, kan kita nggak tahu bang. Betul. Karena kan kita nggak teaming lah gitu, nggak ada yang gimana kan. Oke. Nah, Indo bisa dijamin nggak teaming ya. nggak ada sama sekali. Teaming. No teaming. Oke. Itu bahkan dari Bang El langsung ya bilang kayak Indo itu bener-bener ya gitu ya, kayak di caption apa di Instagram media itu itu kan yang bilang kayak inilah tim Indo gitu, kompetitif, ketemu walaupun teman-teman tim Indo waktu ya perangin gitu. Oke. Nah gitu, gue takutnya nanti ini bocil-bocil soto ya kan, nggak tahu-tahu kita perang. Ya. Ih gara-gara misalkan emang ada tim, salah satu tim kita ini mau juara nih. Ya. Terus tiba-tiba ketemu nih kan nggak tahu nih. Ya. Oh gara-gara lu nih, jadinya hujatan isinya. Oh, yang kayak gitu ya Pak, yang kayak emang gitu. yang emang kebetulan lagi ketemu terus kalian saling tembak malah jadi blaming gitu ya. Lu ngapain nembak, ini kan sama-sama Indo gitu ya. Benar, jadinya blaming. Udah tuh kayak perjuangan kita tuh kayak sia-sia aja gitu di mata mereka tuh, Bang. Ngerti. Oke. Intinya gue sama EVOS kayak untuk drop zone segala macam juga gue masih belum tahu mereka mau main gimana. Dan mereka pun belum tahu gue main gimana gitu. Oke. Tapi gini, ini yang mau gue tahu juga adalah, dan mungkin biar teman-teman yang nonton tahu, di luarin game, lu sama teman-teman EVOS tuh berarti nggak ada ngobrol atau dalam artian nggak yang kayak discuss gitu ya, tukar pikiran, nggak ada ya. Berarti benar-benar ngeracik dapur masing-masing aja gitu ya. Sebenarnya sebelumnya ada omongan, Bang. Oke. Ada apa tuh? Ada omongan lah sama Ipul sih, sama Ipul lah. Ya. Lebih kayak gimana ya? Pul, gue nanya sih, lu ntar mau bakal main gimana? Lebih ke sana sih. Jadi lu menyesuaikan. Tapi bukan berarti gue bilang kayak, gue turun sini, lu jangan kesini ya Pul. Enggak gitu. Oke. Gue nggak kayak gitu, nggak nanya kayak gitu. Gue cuman kayak nanya, wah si Pul juga bilang kayak, wah masih belum nentuin lah gitu, masih belum nentuin mau di mananya.
Terus gue juga ngasih tahu kayak gue ngasih saran juga kadang kayaknya kalau lu mau masih tetap main di atas itu bakal rame banget pool gitu. Bener-bener itu semua tempat kalau gue lihat ya dari shipyard, Bullseye sampai Graveyard. graveyard Ya, itu diisi satu tim jadi 4 tim totalnya di atas. betul. Jadi gue ngasih saran ke sana. Terus kayak ya saling tukar pikiran aja sih. Kayak misalkan kalau gue sih lebih ke ini pool apa main objektif, kurangin gambling, fokus ke objektif kita aja sih gitu. Nah, Jangan apa terus juga fokus ke resource kan. Jadi kalau misalkan emang resource ada udah full, kalau mau perang silahkan daripada kita perang early kan sayang menurut Betul. gua. Itu 50-50 betul. lebih ke sana sih bang. Lebih kayak saling tukar pikiran di sana, bukan berarti kayak full gua mau turun sini nanti lu jangan lewat sini ya, jangan lewat sini ya. Itu waduh kurang sehat menurut gua malah kalau kayak gitu. Oh. Yang Tapi ada nantinya yang ada nantinya bakal apa ya, kurang maksimal mungkin kalau ya ya ya, misalkan emang ngerusak kalau ada konsen momen kayak gitu. jatuhnya ya. Bener, nanti mau rotasi ke sana, kayaknya gue nggak bisa lewat sini deh, ada tim, ada si ini, ada gitulah. Ah, iya 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 iya. Jadi ya gue lebih kayak cukup tahu aja sebenarnya, Ya, ya. cukup tahu oh, lu turun sini ya udah. Oke, oke. Jadi Kalaupun nanti ketemu ya udah ketemu. ketemu maksudnya bukan, aduh, gua masih kebayang-bayang ses kemarin sama KOG tabrak. Nggak, maksudnya kalau ketemu tembak mah ya tembak gitu ya. Benar, karena menurut gue ya bang ya, ini tim bukan bukan Indo doang sih, maksud gue kayak internasional atau nasional. Ya. Kalau ada dua tim yang selalu kayak bentrokan di early atau di mid itu sama-sama ngerugin di dua timnya sih menurut gue ya. Malah yang baik-baik aja tuh tim yang maksud gue early ke midnya main santai, kalem, kumpulin resource, mid ke late baru. Nah itu lebih kayak dia bakal ke atas gitu. Contohnya kayak kemarin lah Ses kan gontok-gontokan mulu sama KOG-nya rugi, Ses rugi ya nggak sih? Iya sih, bener sih. Lebih ke sana. Jadi gue Ngindarin itu gitu ya. benar, gue ngindarin itu karena walaupun tim gue menang pasti ada hal lain yang buat gue tuh rugi gitu. Ya ya ya. Entah gue menang nih, top player gue keculik satu rugi. Gue menang nih, tapi ibarat kata yang tadinya kita mau ke kompon A, karena kita harus perang lama dulu, pas begitu kompon A udah diisi nih. Gitu. Jadi emang menang perangnya, tapi ada hal lain yang buat tim kita rugi. Gitu. Oke, jadi benar-benar lagi lo persiapkan dengan matang. Dan kalau boleh tahu respon dari Ipul sendiri seperti apa? Dengan maksudnya lo kan maksudnya membuka diri gitu ya kan, sebagai perwakilan Indonesia juga gitu. Respon dari Ipul seperti apa? Gue pengen tahu dong. Respon Ipul baik banget sih. Oh, ya? Ipul menurut gue emang kayak dewasa banget sih. Dewasa banget. Dia juga kadang ya ngasih saran juga ke gue. Semangatin sih Ipul tuh kayak oh aja semangat gitu, kita bisa nih, kita tunjukin Indo bisa nih gitu. Oke. Sepositif itu Ipul. Oke. Gue tuh. Jadi kesimpulannya ini Ipul tuh Sam13 segitu positifnya dan maksudnya ngebangun banget gitu ya ibaratnya sama teman gitu ya dalam bener. Ngebantu mental boostingan gitu. Jadi ini buat yang nonton, kalau emang lu ngedukung, kalau emang lu ngefans sama EVOS, menurut gue lu harus ambil hal-hal positif yang kayak gininya gitu ya. Dari segi saling supportnya gitu ya, walaupun lu beda jersey tapi tetap gitu ya, sama-sama respect, sama-sama saling semangatin gitu ya Blay. Dan ingat ya, maksud gua kita bang satu Indo tapi kita nggak ngejamin nih kita nggak bakal perang di game gitu. Betul. Karena emang di satu sisi emang kita bawa nama Indo, tapi di satu sisi kita juga bawa nama manajemen. Oke. Kita punya kepentingan yang sama gitu. Kepentingan manajemen lu pengen menang, kepentingan manajemen gue juga pengennya gue menang gitu. Betul. Entah apapun caranya. Itu aja sih. Oke. Gue juga bahkan bilang sama Ipul, ini Indonesia udah lama banget tidur. Ya. Ayolah, ntar kita bangun nih Indo gitu. New era gitu, new era lah gitu. New era. Terus responnya gimana? Dia ya excited banget lah si Ipul. Dia ya pokoknya nyemangatin terus sih, kayak ayo aja bisa. Kita kasih tahu gitu. Indo. Udah waktunya lah gitu. It's time gitu. It's time ya untuk Indonesia berarti. Ya semoga maksudnya dari obrolan kalian, terus juga ini kan maksudnya teman-teman nonton juga nih ya kan, yang udah nonton sampai detik ini bisa ambil
poin-poin positifnya kalau ya scene kompetitif emang keras, tapi di luar dari in game mereka saling nyemangatin, saling support. Bener. Intinya gitu ya. Bener. Gila. Bahkan nih Bang, Apa tuh? di play-in kemarin Ya. itu waktu match 5 kami ditabrak tuh ya sama Ponix tuh. Cipul tuh ngechat gue Bang. Masa? Iya. Rija, match akhir jangan pakai strategi yang sama, ntar lu bakal ditabrak. Cari tempat yang kosong aja. Segitu pedulinya Ipul sama kita gitu ya. Gua nggak tahu itu benar-benar dia ngechat gua gitu. Sebagai Dia ngechat gua kayak perwakilan gitu. Indonesia gitu ya. Sebagai perwakilan Indonesia. Jadi Keren gua kayak di banget situ sih. bilang, wah gila banget sih Ipul, kasih tahu gua gitu. Ya. Wah, Walaupun emang gua tahu apa yang harus gua lakuin, tapi di satu sisi gua ngebaca chat itu kayak wah gila. Benar-benar seperduli ini Ipul sama tim yang bakal lolos itu, tim Indo lah, bakal lolos ke final gitu. Ya, wah gila. Karena sih. kan ketar-ketir lah, kita semua ketar-ketir gitu. Karena Betul. match kelima itu Penentuan. Gue sama TP itu sama-sama satu. Iya. Malah perang satu Ya, lawan satu gitu. ya tapi ya balik lagi itu dia namanya persaingan, namanya kompetitif ya gitu. Lu udah ketemu ya kan dia tembak ya kan. Itu gue yakin emang ketar-ketir semua sih, anjir gimana ya. Ini match kelima, kita match 1 2 3 positif nih. Iya. Hasilnya nih. Iya. 1-2. Begitu 3 match akhir ditabrak kaget. Iya. Kaget Si Sawing tuh ya sama sisa siapa tuh waktu kemarin. Tapi tuh. emang feeling gue di match akhir itu, gue berfeeling emang cuman ada satu tim Indo yang lolos. Oh. Feeling gue udah kesana Bang. Cuman entah itu gue atau The Pillar. Kemarin. Nah, itu doang. Feeling gue di sana doang. I see. Ya alhamdulillah ya. Maksudnya lu masih dikasih kesempatan, masih dikasih ibaratnya napas lagi gitu kan. Ya Ntar tinggal lah, gua nonton juga aja nih besok nih. Sebagai coach, ya karir coach gue, maksud gue alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ya. Karena bisa gue bilang ini juga rezeki anak yatim Bang. Ya. Gue di tim berempat loh Kekuatan anak anak yatim. yatim. Gue berempat anak yatim. Lu Waduh, bayangin. ini kenapa jadi gelap banget? Ini meta yatim nih berarti nih. GPX pakai meta yatim nih berarti. Malah ceng-cengan kami tuh kayak, kita buat aja nih tim yatim squad. Gitu. Anjay. Serius 4 orang anak yatim. Walah. Jadi guys, GPX tuh kemarin bisa lolos bukan karena mereka jago, mereka yatim. Lucu banget. Udah gelap banget. Udah. Terakhir deh untuk closing statement. Apa yang mau lu sampaikan? Ya, yang mau gue sampein sih buat ke tim gue sama tim EVOS, mudah-mudahan ya kita bener-bener bisa ngarumin nama Indo lagi lah. Maksud gue udah lama tenggelam. Amin. Setiap turnamen internasional kita selalu, maksud gue nggak pernah juara ya. Dan nggak pernah juara lagi. Terakhir juara itu FAI nggak sih? FFAI itu 2019. Itu 2019, itu udah 2 tahun yang lewat. Bayangin udah Iya. berapa turnamen internasional udah kita lewatin. Udahlah stop jadi ahli sejarah ya. Benar, udah stop jadi pelengkap mungkin ya bisa juga bilang. Cukup, jadi Lu capek juga ya jadi pelengkap ya? dibilang capek. Iya capek lah Bang, pasti Bang. Iya. Lu tekanan juga pasti ada lah kan buat nama Indo gitu. Jadi, mudah-mudahan lah di FAC ini GPX sama EVOS tuh bisa ngasih yang terbaik dan bisa mengharumkan nama Indo. Amin. Tuh ya guys ya, jangan lupa doain juga ya kan. Pokoknya doain mereka nih abang-abang GPX, abang-abang EVOS. Itu nanti hasilnya itu sesuai sama harapan kita semua ya kan. Udah berarti itu aja ya, Jaya. Ya udah. Udah itu aja. Thank you banget nih Rija, ya kan Coach Riza nih atas ngobrol-ngobrolnya. Sorry banget nih ganggu ya kan abis pulang scrim. Gue culik dikit ngobrol online. Gue sampai nggak berani gue datengin GH-nya walaupun deket gitu dari rumah gue ya, karena respect lah gue. Ini kita aja udah dari kapan rencana ya? Nggak jadi-jadi kan karena sibuk kan? Lu Iya. sibuk, gue sibuk. Betul ya, sama-sama ngerti lah, sama-sama lagi nggak bisa Sama-sama ketemu sibuk, gitu kan. jadi emang ada pas ada waktu ya udah yuk kita buat. Betul. Jadi pokoknya dari Coach Riza sama anak-anak GPX semoga sehat-sehat terus sampai hari H. Dijaga Amin. pola tidurnya tuh, Vito tuh terutama tuh tolong dikontrol biar nggak hahaha mulu, tapi tetap ini gitu mental aman, nggak nge-wave gitu ya kan, cuman
Dia tuh sering banget gue liat mukanya cengar-cengir tapi dalamnya tuh berantakan tuh, ambiar ya kan. Bocil tuh selalu begitu tuh, kelihatannya doang pede gitu kan. Dah, intinya semoga aman-aman aja, lancar-lancar aja sama anak-anak GPX, sama anak-anak EVOS perwakilan Indo untuk FFHC. Dan sekali lagi terima kasih nih buat juga yang pada nonton sampai habis, thank you banget. Next, kira-kira kita harus ngobrol sama siapa lagi? Sertain pendapat kalian di kolom komentar. Kalau gitu gue Ajis Fan dan juga Coach Riza di sini pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, oke? See you guys in the next videos. Bye bye.